Senin ini bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Nah, ketemu lagi sama Daniel di pojok sana yang akan menemani kita hari ini, dan tentunya beberapa bintang tamu yang berbagi ceritanya, dan sudah siap untuk kita tanya-tanya. Ada Jeremiah Lahwani. Halo. Salaman dulu, salim dulu. Salim, untung dia salim gak cium tangan ya, gitu kayak aduh, sehat, kayak berasa kayak ibunya ya. Nanti kita ngobrol sama Jeremiah Lahwani yang kemarin baru mewakili Indonesia ya di ajang apa sih namanya itu acaranya Physical Asia. Kok bisa dia kepilih sih? Gimana caranya gitu ya? Tapi nanti biasanya kan kita emang ke pojokan dulu ya untuk membahas hari Senin ini yang lagi rame apa sih gitu. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi kita cek-cek dari dua dunia itu tidak ada yang terlalu gimana-gimana. Jadi kita langsung ke dunia Rumpi No Secret aja. Langsung ke profilnya Jeremiah Lahwani berikut ini. Kita bersama dengan Jeremy. Apa kabar? Puji Tuhan, Karo sehat. Sehat Karo ya. gimana? Matamu yang cedera yang mana sih? Udah pulih. Dilihatin matanya. Udah pulih. Kayak cederanya kayak apa sih emang? Jadi pas bertanding itu kan sebenarnya memang nggak boleh ada kontak fisik yang sampai menyakiti kan. Cuman mungkin itu nggak sengaja aja. Iya. Jadi begitu mau ngerebut bola tuh mungkin ya kesikut entah butt head-nya dia atau elbow-nya dia itu kena di mata. Jadi kan itu kan kontaknya kan keras kan. Jadi dia langsung auto bengkak gitu. Oh, langsung auto bengkak. Pusing dong ya. Langsung bengkak dia. Coba kita lihat dulu beberapa cuplikan momen bagaimana perjuangan perwakilan Indonesia di ajang Physical Asia. Berikut ini. Banyak yang komentar katanya, perwakilan Indonesia kelihatannya good looking semua gitu ya. Nah, gimana sih pemilihannya tuh dari Indonesia tuh gimana? Jadi ini fun facts banyak banget nih yang belum tahu nih Kak Ros ya. Jadi sebenarnya proses pemilihannya siapa yang mewakilkan Indonesia itu sebenarnya itu banyak, nggak cuman kita doang yang dipilih sama mereka. Ternyata kandidatnya itu sudah ada banyak. Mungkin ada 50 sampai 100 orang lebih lah dari atlet, terus pokoknya yang orang-orang yang legenda di bidang olahraga. Jadi kita rencananya akan ditandingkan di sana untuk mewakili Indonesia kan. Jadi pemilihannya itu di chat awalnya lewat Instagram. Di chat lewat Instagram ditanya apakah kamu berminat untuk mengikuti acara serial Physical 100. Nah, I'm a big fan. Aku kan fans banget sama acara itu. Jadi kayak ya aku dikasih kesempatan yang kayak gini. Gas lah. Iya, kenapa harus aku tolak? Ya harus aku gas. Dan aku tahu bahwa pribadiku capable untuk doing all the challenge yang ada di sana, capable. Jadi kayak dikasih kesempatan yang langkah kayak gini, kenapa harus gue sia-siain? Apalagi membawa nama Indonesia. Dengan bangganya aku kayak let's do this. Karena aku tahu aku capable untuk melakukan hal ini. Nah terus, tapi awalnya aku pikir bercanda. Karena masa sih dari Korea mau ngechat terus ngajakin kayak gue ini yang di Indonesia masih nggak kekurangan atlet kok yang berprestasi banyak gitu. Kenapa gue gitu kan? Kan jadi pertanyaan buat diri sendiri juga harus. Terus akhirnya, tapi long story short aku iyain. Oke aku mau. Cuman aku pikir paling bercanda, nggak mungkin lah gitu kan. Iyain aja dulu gitu. Iyain aja dulu. Nothing tulus. Terus akhirnya dikontak lagi ternyata. Ya udah kalau gitu kita meeting online. Meeting online terus aku bilang, oke, boleh. Meeting online tuh ternyata ada orang dari Koreanya. Terus mereka izin juga, boleh nggak kita rekam layar dan sebagainya kayak gitulah. Intern mereka. Terus di situ aku kayak langsung ngeh bahwa ternyata ada keseriusan di sini. Akhirnya kita ikutin meeting, castingnya dan segala macam. Terus harus request lagi, jadi nggak cuma satu kali. Terus mereka tanya lagi, interview lagi 2 kali. Setelah itu ACC itu akhirnya orang dari Korea datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia, itu saya di interview sama orang Korea ada banyak, dan ada translator yang dari Indonesia. Itu kamu udah ketemu sama yang lain-lain? Enggak, justru fun facts-nya adalah tim Indonesia ini kita sama-sama saling nggak tahu kalau siapa yang mewakili Indonesia, siapa itu kita nggak tahu. Aku taunya, aku berkaca dari acara Physical 100 Season 1 dan Season 2, which is individual. Jadi aku mikir, mungkin ada orang dari Indonesia, mungkin 5 atau 10 orang dari Indonesia, tapi kita di sana ya udah mewakili Indonesia, cuman kita fight-nya individual gitu. Pikiranku seperti itu pada awalnya. Jadi kita nggak tahu siapa tim kita, siapapun yang dibawa dari Indonesia sebelum kita sampai di Korea. Jadi akhirnya segitu private-nya. Akhirnya beneran begitu nyampe di Korea baru kamu tahu, aku sama dia Iya, gitu. Akhirnya kayak, ternyata sama Igat,
sama Lavina, sama Maria, sama Markus, sama Isai gitu. Baru tahu pada saat itu. Kamu di antara ini pada saat pertama kali ketemu sama siapa aja sebenarnya kamu udah kenal sebelumnya? Rata-rata sih saya kenal semua. Oh, rata-rata kenal semua. Ya. Cuman yang belum kenal tuh sama Ko Markus. Ko Markus belum pernah ketemu, cuman saya juga I'm a big fan of him karena kan dia legenda juga di Indonesia main bulu tangkis. Terus sama Isai kenal, Igets kenal, sama Lavina. Lavina baru kenal di sana juga. Iya. Terus habis itu, nah ini kan kalian ya akhirnya ini grup kan? Ada latihan persiapannya apa? Nah itu, part tersulit adalah gimana caranya kita bisa bonding sama tim dengan waktu yang sangat singkat. Gimana coba caranya kita bonding sama tim dengan waktu yang sangat singkat? Karena kita kan nggak tahu, kita nggak pernah latihan bareng. Kita even ngomongin acaranya, gimana lu siap nggak? Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah, bukan nggak sempet, nggak pernah karena kita nggak tahu. Jadi kita cuma dikasih waktu 3 hari, 4 hari sebelum kita mulai untuk menjalankan misi-misi dan bertanding di Korea. Jadi nggak pernah tahu ya challenge-nya kayak apa. Makanya banyak banget yang hujat line up-nya Indonesia jelek, line up-nya Indonesia mengecewakan, masih banyak yang lebih layak. Benar masih banyak yang lebih layak. Cuman fun facts-nya adalah dari 150 sampai 100 orang yang sudah di kontak sama mereka, mereka itu rata-rata nggak ngejawab. Mereka nggak ngejawab. Ada yang manajernya lama balesnya, ada yang katanya nggak bener, ini bohongan gitu. Iya. Mungkin karena ini adalah pionir, mungkin habis ini baru kan banyak yang jawab ya gitu ya. Ketika seriesnya sudah tayang, akhirnya banyaklah netizen yang ngomong bahwa wah ini nggak layak, ini lebih baik itu. Kalau saya merasa diri saya layak. Jadi mau mengecewakan atau membanggakan itu tergantung perspektif masing-masing. Tapi nanti kan proses usahanya dong. Iya, komentar netizen juga kita baca kayak apa sih emang ya. I'm a fanser from Philippines. Ini fanser baru kamu ya. Padahal ada pemenang medali emas Olimpiade 2020-2024. Itu atlet-atlet luar biasa. Malah dipilihnya selebgram. Kayak gitu. Selebgram tuh kamu ya. Pasti gara-gara koneksi nih. Padahal banyak atlet lain di Indonesia yang lebih layak katanya gitu. Ya semuanya layak kayaknya. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, malu bener nontonnya katanya, bangga sama kalian. Tapi ya ini dua ya, ada yang support juga. Satu-satunya yang masih ada gunanya buat tim Indonesia. Tega banget. Tega kan? Tega. Sebenarnya ngebacain komen-komen mereka juga kadang-kadang aku ngelihatnya tuh kayak lu tuh nggak ada di posisi gua, jadi lu nggak bisa ngomong seperti ini. Cuman aku mikir, mereka ngetik pakai jempol, kenapa gua harus baca pakai hati? Betul sekali. Mereka ngetik pakai jempol, kenapa gua baca pakai hati? Jadi jempol ototnya kecil. Banyak yang bergerak. Nah ini yang kemudian juga sempat di highlight di acara itu ya, saat kamu melawan legenda MMA Jepang, Yushin Okami gitu. Katanya kalau udah kena sama dia, udah susah lepasnya ya. Dia itu sabuk hitam jiu-jitsu, sabuk hitam judo, pokoknya udah legend di MMA lah. Dan secara postur badan juga dia tuh tingginya 190, beratnya hampir 100 kilo, yang which is beda banget sama aku jauh. Oke, coba kita lihat, Sayang banget udah tinggal gitu ya. Cuman ya itu. Jadi kan orang kan banyak yang mereka hanya melihat yang disiarkan saja kan. Tapi pada saat ngerebut bola itu memang di dalam pikiran saya udah karena aku yang terakhir nih, orang yang ketiga untuk menentukan jadi gimana Indonesia ini bisa lanjut lagi apa enggak. Jadi satu, pressureku sangat amat banyak. Di situ dilihatin dari orang-orang semua negara, tapi aku nothing tulus. Aku kayak gue nggak mau malu-maluin Indonesia. Gue kesini, gue udah latihan, gue akan buktiin sebisa mungkin bahwa gue bisa mengharumkan dan membanggakan nama Indonesia. Jadi sebelum aku mulai itu, mindsetku tuh udah kayak gitu. Jadi aku udah kayak membakar diri sendiri. Akhirnya udah tuh lari, kan dapat bolanya pertama speed, udah dia udah jatuh ya kan. Cuman itu Karos, itu 99% masuk, 1%-nya aja nggak masuk. Jadi artinya adalah kita nggak bisa menentang kuasa Tuhan. Betul. Kalau memang udah lakinya nggak ada, Tuhan masih bisa, Tuhan masih bilang belum saatnya lo, ya nggak bisa diapa-apain. Bayangin udah tinggal gitu itu banget tuh benar-benar kepleset gara-gara bolanya tuh licin karena di tengah air. Jadi itu kan kayak berlumut gitu kan airnya. Jadi bolanya slip. Padahal itu niatku memang sudah ingin loncat dan tinggal masuk aja. Tapi karena bolanya licin jadi nggak masuk. Tapi nggak apa-apa karena saya bangga. Kenapa bangga? Karena saya bisa bertahan sampai round terakhir. Jadi sampai 3 round, sampai rematch terus pokoknya sama Yushin Okami ini, which is dia legenda MMA-nya Jepang. Dan aku bangga karena aku nggak membiarkan dia memasukkan bolanya ke gawang Indonesia.
penting. Yang terpenting adalah tidak kalah mental yang pertama ya kan. Dan apalagi kan itu udah bonyok-bonyok Ros. Jadi sangat mempengaruhi kan. Itu berpengaruh banget ya pasti ya kan. Gimana tuh caranya? Sangat ngaruh. Yang pertama yang paling ngaruh adalah di penglihatan. Ya kan? Karena itu kan kita juga nah tuh. Selain kita harus ada speed, strength dan power, kita juga penglihatan penting juga kan. Nah, sedangkan ini saya udah penglihatannya pincang satu nih. Iya, ya gimana ya. Tapi hebat ya, maksudnya di komentarnya kan ada tuh, dia sendiri juga kayaknya ya impress juga, kamu punya speed. Respect, iya. Saling respect. Nih kalau kayak gini di foto ini dia bener-bener kayak aqua proof. Aqua proof. Dulu kan dia viral karena nih kayak Aquaman. Nah ini postingan kamu ya, coba kita lihat setelah ya. Aduh panjang amat ya. Jadi kamu bersyukur tentunya atas kesempatan itu ya. Jadi dan kamu bilang bahwa kami Indonesia tidak pantas diremehkan. Aku mengerahkan segalanya, tenaga, mental dan hati. Tapi itu kan kayak ada selain challenge fisik juga kan kadang-kadang suka yang biasa mental gitu kan. Benar. Itu emang sengaja begitu. Saling ngeceng-cengin kamu gitu. Jadi suasana dan atmosfer yang banyak banget orang nggak tahu itu adalah atmosfer intimidatif. Memang sengaja dibangun ya. Bener. Jadi ketika kita sampai di sana, jadi kayak ada meja bundar kayak gini Kak Ros. Jadi misalnya ini untuk tim Indonesia. Jadi tim Indonesia di sini, tim Australia di sana, tim Philippines di sana, tim Thailand di sana. Jadi masing-masing punya meja bundar satu-satu. Dan begitu kita masuk, terus kayak aku ngeliatin kiri, liatin ke kanan, wow. Ada Manny Pacquiao, kayak gue ngefans banget sama dia. Iya. Ini Manny Pacquiao di sini, ini gue ngefans banget sama dia gitu. Terus ada Robert Whittaker, gila, gue ngefans banget dan gue sering banget nontonin klip-klipnya dia. Terus aku kayak berkaca sama diri sendiri, wow, gue bisa ada di sini, compete sama mereka, itu udah salah satu pencapaian yang luar biasa menurut gue. And I have to be grateful for that. Jadi aku harus bersyukur karena aku bisa ada di situ. Cuman memang situasi dan atmosfernya sangat intimidatif. Jadi mereka semua itu kayak jarang banget kita senyum, jarang banget kita ketawa karena kan ini deg-degan kan, dan lu akan menjadi lawan gue gitu. Gue nggak tahu nih siapa di antara lu semua, cuman salah satu dari lu pasti akan menjadi lawan gue. And everybody wants to win. Pasti lah ya. Kan? Siapa yang nggak mau membanggakan nama negaranya gitu kan? Betul, udah gitu ditonton, udah gitu habis itu dikomentarin sama jempol-jempol. Nah, itu. Tapi secara tim juga nih kan sambil bertanding, sambil mengenal tim, itu gimana akhirnya? Ya makanya dengan waktu yang singkat itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengenal satu sama lain, mengisi setiap cangkir kekurangannya kita nih kita isi, yang punya kelebihan kita isi, yang punya kekurangan kita tambahin. Jadi kita saling melengkapi aja di situ kan. Siapa kuatnya di mana, siapa gitu. Dan kita juga saling, misalnya kita habis pergi, nggak pergi, maksudnya kayak habis break makan gitu lagi makan, kita kumpul ya di kamarnya, misalnya di kamarnya kapten kita kumpul, kita saling tanya, gimana nih strategi kita apa? Karena kan challenge-nya kita nggak tahu apa gitu kan. Jadi lu kuat bench press berapa? Lu kuat deadlift berapa? Lu kuat ini berapa? Jadi kita catetin. Jadi kita punya strategi juga. Karena orang tuh hujatannya kan, lu nggak punya strategi, Indonesia bodoh gini. Mereka nggak tahu apa-apa gitu. Bilang nggak punya strategi, punya. Tapi emang benar waktu kamu dikunci itu, itu kunciannya maut banget itu, sampai susah banget. Memang dia itu salah satu kelebihan daripada lawan saya pada saat itu. Itu memang dia jago banget kunci. Jadi begitu keluar dia yang menjadi lawan saya kan, itu kan nggak tahu siapa yang akan keluar. Saya keluar duluan, terus dia keluar. Begitu tahu dia, itu orang-orang udah tahu langsung, udah kayak bilang it's done, Jeremiah, it's done. Kayak udah cepet banget, udah di underestimate gitu lah. Ternyata masih bisa. Ternyata di situ aku bangga, dan ya memang bukan karena kuat dan hebat saya pribadi juga, cuman saya bangga aja saya bisa berada di situ dan saya bisa mengimbangi ya seorang legenda Jepang gitu. Jadi bahkan lawannya siapa aja kamu nggak tahu. Iya, maksudnya jadi itu kita rundingan nih, kita ada di cage, kita rundingan. Yang pertama, makanya kan ada sering tuh orang bilang, kenapa yang diturunin bukannya contohnya si A dan si B, kenapa harus si A dan si C? Ya karena kita memang nggak tahu siapa yang akan menjadi lawan kita. Gitu. Seru ya, gitu. Jadi habis kalau ada tawaran lagi ikut lagi nih. Saya sih pengen banget ngebuktiin nih ke netizen Indonesia. Ayo, kalau sampai dapat lagi kesempatan untuk ikut di Physical Asia yang mungkin season 2 ya Kak Ros ya. Berangkat. Skill apa yang mau kamu tambah nih? Semua Kak Ros, semua. Kalau bisa saya bertapa di puncak dulu. 3 bulan saya bertapa di puncak. Tapi
Ya, ini Jeremy juga kalau dari bilang selebgram, tapi kan dia memang benar-benar dalam kesehariannya memang apa ya istilahnya menjaga bentuk tubuh, kesehatan dan juga kekuatannya. Ya, ini ada kompilasi postingan dia rutinitas sehari-hari untuk menjawab netizen yang bilang kamu sih gampang karena secara genetik badan kamu bagus, kata dia gitu ya. Dia bangun jam berapa? 4:30. Jam 4. Lalu dia lari kecil. Lalu dia panjang, kebetulan. Lalu olahraga terus gitu ya. Makannya diatur jamnya. Tidur jam 8. Jam 8 tuh berarti jam 7 cuci kaki, cuci tangan, tidur. Enggak sebenarnya motivasi saya untuk nge-post hal-hal seperti ini tuh karena banyak banget orang yang lu tuh enak ya, genetik lu tuh badan lu udah bagus dari dulu. Sedangkan mereka tuh nggak tahu bahwa gua tuh bukan karena genetik badan gua bagus gua kayak gini, tapi ada kerja keras yang lu nggak lihat gitu. Kayak ini rutin nih setiap hari memang pasti. Rutinitas setiap hari, cuman kan saya juga manusia Karos. Maksudnya nggak dipukul rata setiap hari banget, cuman ada waktu dimana kayak misalnya teman gue ulang tahun, gue harus datang acara pernikahan, tidurnya malam deh tuh. Weekend, jadi ada skipnya juga, tetap I'm still a human, tapi untuk daily rutinnya ya seperti ini. Keren sekali. Dan ini dulu ya. Nah ini genetik ini nih yang lo bilang bagus nih. Gue dulu begini nih. Dia kayak ini ya. Kayak itu jamet. Ya gitu, rambutnya jamet berevolusi, bos. Genetik ini. Nah, apa yang mendorong kamu ya, dorongan terbesar kamu untuk akhirnya memulai tuh pola hidup yang sehat? Jadi dulu waktu aku sekolah tuh kan sempat dibully Karos, sempat dibully, ya dikatain lah. Cuman banyak lah teman-teman yang bilang lu gemuk, lu ini, lu itulah, body shaming lah. Cuman bagusnya aku pada saat itu adalah aku tidak menjadikan bulian itu menjadi sesuatu yang menyakiti hatiku, tapi lebih aku jadikan ke motivasi positif. Jadi kayak lu bilang gua kayak gini, I can prove it. Aku buktikan ya. Aku bisa buktiin ke kamu kalau apapun yang lu bilang ini, gue bisa rubah. Gue bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, badan gue bisa nggak gemuk lagi, gue bisa sehat. Dan sekarang orang-orang yang ngomong kayak gitu, sekarang perutnya 9 bulan. Tapi ini kalau dulu kan kita taunya Jeremy ini pernah ya punya toko kain, yang ikut bantu jaga toko kain. Betul. Ternyata aku baru tahu dia pernah ikut Take Me Out Indonesia. Dia secepat ngambil bola itu nggak set. Kita latihan. Lebih satset kalau itu. Udah bagus. Itu udah mulai tidur jam 9, bangun jam 4. Kalau rutinitas itu memang aku udah lakuin udah dari lama banget. Jadi memang udah part of my habit. Gitu. Dari umur 17 itu juga udah mulai? Ya cuman banyak bolongnya, lebih banyak bolongnya. Sekarang lebih disiplin ya? Sekarang lebih disiplin. Ini kan tadi cuplikan waktu Jeremy lawan ikut Take Me Out Indonesia. Sekarang ambil cuplikan ketika Om Daniel ikut. Coba Om Daniel. Daniel ternyata juga pernah ikut Take Me Out Indonesia loh. Serius? Iya, kamu gak ketemu ini berdua? Coba. Beda angkatan. Angkatan siapa Daniel? Dinar Candy. Angkatan Dinar Candy. Kalau kamu angkatan siapa? Ada nggak ya? Nggak tahu. Iya lupa. Nggak pernah ketemu lagi sama yang peserta yang lain. Itu udah lama banget kan, sudah 20 tahun yang lalu kan. Iya. Waktu itu kita masih seumuran ya. Masih seumuran. Nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada Tiwi dan Alea. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kita sudah bersama dengan Tiwi. Apa kabar, Bu? Baik, Kak. Sebelum kita ngobrol sama Tiwi dan anaknya Alea, kita mau tanya dulu nih. Apa? Ada keriaan di luar sana. Ada artikelnya, baru cerai. Safno ex suami Dilan Janiar sudah gandeng cewek mirip Tiwi. Ada videonya. Jangan-jangan emang kamu kali itu. Coba kita lihat videonya. Fotonya lihat dong yang di capture, ada nggak? Oh iya. Mirip, Kak, tapi bukan aku, sumpah deh. Kamu sendiri lihatnya kaget gitu nggak? Ih kok mirip gitu? Kan jadi tiba-tiba banyak yang DM, banyak yang WhatsApp, itu ngasih kayak link gitu, apa sih, aku buka lah gitu. Pas buka, mirip Tiwi, mana? Aku lihat kan suka ada pencarian gitu kan, kalau di TokTok itu kan. Aku buka, ada tuh aku sampai aku zoom, sampai aku stop, aku capture, terus aku zoom. Ih, mirip. Aku tuh dia siapa? Kita ketemu siapa? Kamu mirip sekali dengan saya. Berarti kita udah nemu ada 2 yang mirip Tiwi ya. Shakira sama ini belum diketahui namanya. Komentar netizen coba kita baca. Bunyinya adalah, bukan Tiwi itu udah berkeluarga dan stay di luar negeri kalau nggak salah. saya di sini, Mbak. Ibu di luar negeri mana sih?
di Tangerang. Jangan bilang ini beneran Tiwi Titu. Kok mau katanya gitu ya. Berikut. Sebentar ya. Iya, ada Viti lewat mirip Tiwi Titu, tapi serius kan bukan Tiwi. Tiwi nggak mungkin mau kan. Tolong selamatkan Tiwi dari. Iya kamu tapi ya. Enggak, bukan. Oke, baiklah. Ini sekarang kita mau lihat nih konten-kontennya Tiwi sama putrinya Alea seperti apa? Tetap di Rutina Secret Mall.